Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf dan Henry. siapa nih? Dan Henry di OS Area 24, program khusus dari Indonesia Strategic Institute untuk Pemilu 2024. Kawan-kawan semua, pasti tadi malam kita semua heboh. Ada Timnas Amin, ada Timnas Amha, Timnas yang lain. Semuanya udah kayak nonton bareng menyaksikan debat kedua atau debat khusus calon wakil presiden antara ahli Slepetan, antara Gus dari Madura dan El Sulfat. Kapsul. Antara Mas Gibran, antara Pak Mahfud dan Cak Imin. Dan kita sama-sama menyaksikan kawan-kawan semua tampaknya banyak kejutan-kejutan gitu Bos Endo ya. Banyak yang Ya, betul. kaget-kaget gitu ya. Banyak yang tertingkal-tingkal dan banyak yang kagum juga. Dan banyak juga mungkin yang kecewa juga terhadap debat cawapres tadi malam. Tapi gimana Bung Endo melihat secara umum dulu nih sebelum kita bahas segmen per segmen. Gimana debat Pertama, kemarin itu yang terjadi? ya, pertama kaitannya dengan pemaparan visi misi ya. Kalau gue lihat sih normatif ketiganya seperti halnya debat pada umumnya. Masing-masing kandidat cawapres mempromosikan, memaparkan apa visi misi terkait pokok bahasan yang didebatkan. Karena ini bidangnya ekonomi ya, gue lihat hampir semua kan relate ya, hampir semua relate. Punya Jadi latar belakang lah, ada nyambung lah terhadap tema ya ngerti ekonomi lah kan. kalau ekonomi karena apa namanya urusan hajat hidupnya dia dan juga aktivitas biasanya begitu. Nah, yang menarik memang udah ada selepetnomik ya, selepetnomik. Selepetnomik. Gue juga bingung ya, secara filosofi ada dua hal nih terkait dengan selepetnomik. Secara filosofi mungkin bisa dimasuk-masukkan ya, tapi kalau secara brand selepetnomik itu kan kayak kagak serius ya. Gitu. Kan Jadi, waktu 2019 tuh ada ini ya, Ma'ruf Nomics, nah Jokowi kalau Maruf Nomics. Amin kan nama orangnya, nama kandidatnya gitu loh. Iya betul. Kalau ini Bapak yang selepetnomik. Bapak yang bikin dulu ya, Bapak yang bikin dulu ya. Kalau Maruf Nomik itu kawan kita. Iya 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 ya. Teman-teman teman. Nah, jadi kawan kita satu kantor. Bikin Ma'ruf Nomics. Nah, jadi kalau gue lihat kebalik lagi, jadi tadi kalau bicara selepetnomik, ini saran gue sebagai apa ya orang yang kita ya konsultan dan sebagainya, brand selepet tuh gak bagus ya. Sopet itu kan nyakitin ya, gue paling males dulu. Kalau Iya, zaman kecil soal bukan selepet taraweh, kan. sopet pakai sarung kan, sakit kan, Nggak, gitu kan. maksud gue gini juga. Apa iya orang di mana ya di belahan Indonesia Timur sana ngerti selepet gitu? Itu bahasa apa sih? Aslinya Jawa ya? Nah, kan bahasa prokem ya. Maksud gue Bahasa bahasa yang lapangan kan? bahasa Gue di gue lapangan gue gitu. gue Maksud gue gue, di Jakarta dulu selepet sih, ya kalau selepet kita ngerti ya. disepet. Bahasa Betawi ya tuh. Makanya yang lain ngerti nggak gitu kan? Ini juga. Jadi maksud gue eh, pemilihan namanya gimmicknya oke, cuma milihnya mbok ya jangan selepet gitu. Selepet tuh nggak dimengerti sama Oke, semua orang. lepas Terus dari itu kemudian yang gimana kedua, overall pembukaan kita ini? Kedua. si Gibran nih karena dia pelaku usaha ya menurut gue. Jadi ya akhirnya dia ngomong lah. Terus kemudian kalau Pak Mahfud karena beliau juga selama ini memproduksi bukan memproduksi ya ikut andil dalam menjaga koridor ekonomi secara hukum, akhirnya dia juga Mengerti? mengerti, paham betul. Artinya overall itu terus terang titik perhatian kita ke pasangan nomor satu dengan selepet nomiknya itu. Jadi atau pas dari apapun konsep sepetnomics yang kita juga belum mengetahui, tapi ide itu jadi sebuah branding tersendiri buat Benar, pasangan nomor satu. benar. Jadi Which menurut is gua something good sebetulnya kan ya, ya sesuatu yang bagus. baik. Cuma gua kritik aja namanya kok selepet gitu. Selepet tuh Ya, nggak semua orang bisa paham gitu. ya, Gitu ya. aja. Tapi itu satu gagasan baru lah ya. Keren gimmick. Jadi maksud gue di segmen pertama paparan visi misi, orang itu pasti akan tercurah ke nomor satu.
Sepetnomics. Sepetnomics. Nah, kemudian kita aja jadi tahu kan gitu kan, tadinya nggak tahu. Sepetnomics. itu nanti mesti ada ekonom yang nulis bukunya tuh. Harus ada bukunya, benar harus ada bukunya. Iya nanti minggu depan ada Samsonomics lagi bikin kan ya. Kan selepet itu kan sebenarnya lebih, kalau yang gue pahami kalau dari pemaparannya Caimin tadi malam itu kan sesuatu yang beberapa hal yang kurang tepat dalam dalam kebijakan ekonomi dia hilangkan, disepet. Ya, betul. Gitu. Disepet. Ya intinya dia mengkoleksi kebijakan yang ada. Nah, di sesi kedua itu kan panelis ya. Panelis cukup banyak, kemarin saya ada dari Bengkulu, dari PDN, dari mana dan sebagainya. Dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang infrastruktur dan pembiayaan infrastruktur. Sebetulnya itu banyak yang ditanya tentang kayak gitu. Iya, betul. Nah, ini gimana nih sosok wakil ketua DPR, wali kota, dan Menko Polhukam merespon tema ini menurut Bos Hendra? Sebenarnya seperti dalam debat-debat umumnya, baik capres maupun cawapres, kalau dia nggak yakin-yakin amat, biasanya jawabannya agak minggir-minggir, blur. Tadi malam pas gue nontonnya sama teman gue, ada yang bilang, nggak usah nyebut nama capres ya, ini nih sebelumnya di briefing ahli, tapi bukan jawaban aslinya, jadi dia mengambang-ngambang ngomongnya. Jadi kelihatan yang di briefing sebelumnya jawabnya emang mengayun-ngayun. Kita kan gini-gini ketua tim debat pasangan calon tuh zaman pilkada, kita tahu kita cara mainnya kan. Jadi kalau kata gue ya, jadi nggak ada yang misalnya gini, jawabannya misalnya gini ya, walaupun nanti akan disesuaikan secara politis, misalnya gini, apa yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna misalnya gitu, 4 sehat itu apa, 5 sempurna itu apa, itu jelas ya kan. Nah ini kan enggak gitu, jawabannya semua kalau nggak pinggirnya gitu, apa ini tepi-tepi semua gitu, nggak ada yang di depan, itu nggak ada. Jadi kalau gue lihat memang ya wajar, sewajar-wajarnya debat menurut gue ya, karena semua kan dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi Caimin kalau nggak salah FISIP ya. Nah, jadi kalau FISIP sama hukum rada-rada oke lah, tapi kalau yang pure dengan latar belakang ekonomi kan hanya Gibran menurut gua, karena dia manajemen bisnis atau satu. Jadi kalau nggak salah kan di paparan visi misi yang pas di segmen satunya kan dia bilang dia perkuat AI apa gitu kan, istilah-istilah yang menurut gua istilah-istilah kekinian lah. Terus dia akan kembangkan soal robotik bla bla bla, itu kan banyak ya dia sebut itu. Nah, jadi kembali ke segmen kedua ini soal infrastruktur ya, semua ngerasain, nggak mungkin Caimin nggak ngerti soal infrastruktur, dia wakil ketua DPR. Di DPR disitulah dibahas kebijakan infrastruktur di situ semua kan, penganggaran, kenapa uang ke sana, kenapa uang ke sini, tahu betul pasti kan. Betul. Terus kemudian Gibran, dia pelaku, dia objek pelaku, dia wali kota ya kan. Makanya ketika ditanya sama Pak Mahfud, tahu nggak SPID dan sebagainya, nah SIPD ya itu pasti tahu karena itu input semua kepala daerah wajib tahu itu. Inputnya kan di situ. Terus kemudian Pak Mahfud secara kebijakan hukum dia ngerti kan. Betul. Bagaimana infrastruktur itu ini oleh oleh regulasi hukum terhadap investasi. Yes. Jadi gue lihat sih ini udah mulai oke. Nah, walaupun kalau nggak salah di sini kan di segmen 2 ini udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh kandidat gitu. Tapi belum antar kandidat, tapi temanya diberikan, tapi ada penanggapan. Ya mulai merespon kan. Tapi memang yang cukup menarik kan salah satu pembahasan tentang IKN ya. Ada yang tumpangan IKN tapi lupa mungkin. Itu gue sampai lihat kan di X. Gue sampai searching di Google. Betul nggak? Karena gue takut salah satu bukan hanya ngomong, Caimin kan? Ternyata partainya Caimin satu PKB itu bikin tumpang di titik nol. Ya nggak apa-apa juga.
Kalau gue sih emang belum pernah ke IKN, jadi nggak tahu gue dapat itu. Jadi kalau gue lihat ya awalnya ya memang ini dilematis ya nih. Sebenarnya ketempuan aja menurut gue Caimin, karena harusnya kalau Tempat misalnya Nasdem yang di situ juga sama juga kasusnya kan ceritanya kan. atau misalnya PKS, kalau PKS oke lah karena dia udah apa nolak ini ya. Tapi kalau Nasdem yang di situ lah gimana? Lu kan ikut. Ya, jadi Nggak bisa dia ngapain. yang begini-begini agak sulit. Dan memang itu gue lihat titik epicnya di situ ya. Jadi Ya. apa namanya? Lu apa aneh dia bilang gitu kan. Gibran bilang aneh. Orang Tapi berani juga anak foto-foto. muda satu itu ya ngomong kayak gitu. Maksudnya kan Gibran yang dibahas di media selama ini kan, mohon maaf ya, kurang bisa perform lah ngomong di publik gitu. Nah tiba-tiba kemarin berani mencolek gitu, itu kan ya gue sebagai orang public speaking gitu ya suka ngomong, Iya. kalau nggak punya keberanian dan tidak menguasai arena nggak akan berani nyolek orang lain gitu. Pasti ya udah fokus aja pada diri sendiri, dan itu yang cukup mengejutkan sebetulnya. Betul, karena tapi sebenarnya kan kita sudah sempat menduga di sebelumnya kan yang kandidat yang udah pernah debat dalam kontestasi election ini kan Gibran Ya. di Pilkada Solo. Jadi gue sengaja kemarin lihat tuh beberapa hari yang lalu lihat debat dia di Solo dan Aman-aman aja. tadi malam gue bahas ya sama teman-teman di apa namanya di tim suksesnya Gibran. Dia bilang apa namanya? Gue bilang gitu, ininya sama sebenarnya. Kalau kita lihat debat dia modelnya persis loh, sama banget. Gaya Gitu-gitu dia. juga sebetulnya. Makanya justru pertanyaan gue, Caimin sama Pak Mahfud sempat nonton kan di debatnya dia. Kalau dia sempat nonton bahwa dia yang suka attack gitu, itu kelihatan dari debat di Solo. Jadi Ya. sebenarnya nggak ada yang berubah kalau gue lihat dari Gibran gitu. Jadi Ya, dia tetap dalam gayanya ya. ya kan pertama gini, kita juga nggak bisa melihat person-person yang didebat itu secara person. Maksudnya secara person tuh secara karakteristik person. Misalnya kalau ngomong agak naik sedikit, ya nggak gitulah. Kan kalau kayak gitu kita berbeda kultur aja kan udah beda ya. Menurut gue ya. Apa namanya? Ya misalnya Indonesia Timur sama Indonesia Barat kan beda. Beda caranya. Jawa sama non Jawa kan beda cara ngomongnya gitu. Jadi maksud gue jangan diperdebatkan urusan yang itu gitu. Tapi Ya. yang diperdebatkan itu adalah kontennya gitu. So, konten substansi. Yes. Nah, poin segmen ketiga. Segmen ketiga itu kan setiap kandidat boleh bertanya gitu ya terhadap kandidat lain. Kalau nggak salah ada dua sesi. Sesi pertama itu dari Gibran, Pak Mahfud, Caimin, Gibran. Nah, yang sesi kedua diputar balik lah, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, yang kalau kita lihat pertanyaan Pak Mahfud ya sangat akademis, khas. Enggak, yang Pak Mahfud dulu, Pak Mahfud yang ituin. Ya, sangat akademis. Caimin mulai coba colek-colek ya sampai terutama ke Gibran nih yang apa namanya terkait pembiayaan kekotaan kan. Kenapa cuma bisa nggak tips and trick? Tips and trick gitu. Nah, itu sebetulnya agak kayak pertanyaan Bapak waktu lalu ketika Gibran lagi di pesantren dan ditanya tips and trick juga kan, kiat hidup sukses. Ya, betul. Nah, tapi Gibran justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis dan istilah-istilah yang mungkin buat kandidat yang lain itu sesuatu yang tidak dalam kuping mereka gitu kan. Nah, ini mengingkatkan bapaknya juga sebetulnya. TPID di tahun 2014, Unicorn di tahun 2019 gitu. Nah, apakah ini pola ini diulang gitu dengan carbon trading, dengan apa teh kemarin teh SGPC, SGIE, SGPC mah sego pecel di Jogja enak banget dekat UGM. Nah, itu gimana Pak Hendro? Jadi kalau gue lihat ya, apa namanya Gibran ini khas lah, gue lihat. Wah, gini. Gue ngelihat psikisnya sebelum terjadinya debat tadi malam, itu kan praktis dia dibully ya dalam tanda kutip. Dipertanyakan. Ya, muncullah belimbing sayur, ya kan? Samsul. Muncullah Samsul. Terus kemudian
Ya kan, jadi semua kan dialamatinnya ke dia tuh. Tapi gue kemarin menduga-duga gitu, kalau beberapa hari sebelumnya menduga-duga, nih orang kalau ditekan terus biasanya ngebalik, bos. Ya kan? Nah, tanda dia ngebalik itu sebenarnya udah ada ketika dia bikin status apa Samsul, ya kan? Oh, itu Kalau mau orang ngelawan lain, gitu kan. ini orang lawan nih, gitu kan? Gua tandain loh, kan kalau kita dulu anak-anak kecil apa nongkrong berantem, lu bilang gua Samsul gitu kan? Nah, iya 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 iya. Gua Iya. nih Samsul nih, bos. Nah, gitu. Itu biasanya kan mau ribut tuh. Oh, Nah, gue ribut udah itu. lihat tuh besok pasti rame nih. Debat pasti rame. Bener, nyerang. Dan Gibran itu bukan hanya cara ngomongnya loh ya yang nyerang. Gesturnya juga nyerang. Iya, Perhatiin deh. betul. Dia kalau ngomong nggak pernah di satu titik, tapi dia maju ngedeketin ke titik ya Iya, lawan ke bicara. kandidat lawannya dia Yes, mendekati gitu. dan Nah, tidak bertahan gitu. Ini loh betul. gitu kan. Nah, gue nggak tahu tuh apakah aturannya boleh begitu atau enggak. Tapi kan yang jelas boleh ke depan kan, kemana ke yang lingkaran itu Boleh, kan. boleh. Tidak Nah, boleh benar ya. Walaupun Pak Mahfud lu bilang kebayang nggak boleh meninggalkan podium. kebayang nggak kalau di teori komunikasi yang dulu kita sering apa lakukan Ulang-ulang dulu pas zaman mahasiswa dan itu kan salah satunya ada touching, bos. touching, menyentuh. Iya, jadi aku bayang nggak kalau Gibran terus gue touching ke gimana Caimin kata kemarin tuh panggil gimana tuh beda, bos, pasti. Wah, rame loh, kebayang nggak? Iya, iya, iya. Gimana Nah, tuh pengenan? tapi apakah boleh touching atau enggak kita nggak tahu. Gitu, gue nggak ngerti. Hmm. Nah, oke. Jadi kembali lagi bahwa Gibran mau menyerangnya emang dari awal dan memang Dari awal udah mulai. kontroversi ya. Kalau ya kan gue lihat di X kan rame tuh, di TikTok juga rame bicara soal apa namanya. Kalau singkatan gitu nggak ini, terus kalau singkatan bahasa Inggris ya nyebutnya bahasa Inggris. Kalau ini ya in case kerekam apapun itu, kerekam sama dunia hari ini di jejak digital. Kalau itu saya kurang paham. itu itu kalau dipotong buat TikTok, aduh keren bener. Iya kan? Iya, kalau itu Kalau saya kurang paham. Betul, betul. mau nggak mau disalah, maksud gue, Caimin jangan ngomong gitu juga gitu. Jadi nih apa dulu kalau kita UMPTN tuh eh, jawab apa nggak jawab? Kalau jawab malah min ya. Benar atau salah? Jawab betul Malah tidak min ya. jawab. Jawab Gitu. salah. Benar salah tidak jawab. Jadi kalau nggak yakin, mendingan nggak jawab gitu Nggak kan. jawab gitu. Diam aja. Daripada diingetin nama Alvito ya nggak? Pak, Bapak sekarang sesinya jawab bukan bertanya. Bukan nanggap. Kan pahit, bos, kayak gitu. Maksud gue udahlah, memang ya mau gimana pun sekontroversial apapun diskusinya, gue lihat di sesi terakhir ini pick buat Gibran. Ada dia bertanya dan orang lain nggak bisa jawab apapun itu gitu ya, apapun itu. Kenapa? Karena terekam di jejak digital gitu. Dan satu lagi Tapi kan ke Pak Mahfud Mahfud juga juga disuruh ngecek Google Kalbon kan. tadi Google Nah, kan. Tapi coba cek Google. Pak Anies merespon di ujung kan di press conference. Ini bukan pertanyaan kelas debat presiden dia bilang. Karena debat Nah, presiden itu tentang substantif bukan tentang technicality. Itu gimana Pak Henry merespon? kembali lagi gini. Jadi overview-nya Gibran ini kan latar belakangnya wali kota ya. Seorang wali kota itu selalu pasti hal-hal teknik. Iya kan? Cara Hmm. cara menyalurkan bantuan COVID. Paling ngerti Pak Wali Kota, Betul, Pak betul. Bupati. Jadi gue lihat memang kapasitas Gibran ya menjawab dengan cara pandangnya Pengalaman ya. dia. Betul. Dan gue nggak yakin juga kalau Anies bilang begitu. Kenapa? Karena Anies juga pengalamannya Ya, betul. maksimal menteri lah kalau yang tingkat nasional. Tapi kalau yang Jakarta. dia yang dibangga-banggain nama dia kan Jakarta ya. Jakarta Betul teknis gubernur juga masih sebetulnya. teknis. Masih teknis, apalagi gubernur DKI Betul teknis. jalan, betul Iya, pedestrian, karena kan wali betul kotanya jembatan. ditunjuk bukan pilkada. Betul, Ya. betul, betul. Nah, jadi maksud gua pasti bakal ngomong-ngomong ke hal yang teknis. In case inilah, makanya gue bilang
sebenarnya perdebatan itu sah-sah saja gitu ya. Misalnya kayak misalnya ya memang ada juga di pikiran kita kok yang ditanya singkatan gitu, yang ditanya tentang Begini. gimana karbon gitu dan sebagainya, atau IKN nggak ada apa namanya menanggapi IKN nggak ada investornya, terus dijawab ini ada di googling gitu kan, dan seterusnya. Jadi menurut gue sih ya itu juga benar jawabannya dengan paradigmanya Gibran. Jadi memang gue lihat ya sama teknik bertanding ya. Ibaratnya gini lah, latihan mulu pas tanding kalah, ya percuma bos. Ya kan? Nah, di sesi penutup, Imin bicara tentang narasi Selepenomics lagi kan, Ya, ulang sampai nomor itu. kembali. Mas Gibran belum mengulang, kemudian menyampaikan janji, mengucapkan terima kasih kepada Ya. Pak Prabowo, sungkem tangan ke Pak Mahfud dan siapa Cak Imin, Ya, ini. kemudian menyampaikan pesan umum Hari Ibu, Natal, Tahun Baru dan seterusnya. Yes. Pak Mahfud datang dengan baju yang sudah berganti, tema Hari Ibu ungu dan pink, dominan putih. Kemudian membaca teks sekian puluh janji yang mau sekian program yang mau disampaikan oleh pasangan GP Mahfud. Gimana melihat penutup juga ini? Gue ngelihatnya sebenarnya gini, secara konsistensi, gue ngelihat Gibran sama Caimin konsisten. Justru gue bertanya-tanya soal Pak Mahfud, kenapa juga dia harus untuk mengucapkan itu harus ganti baju gitu, ya nggak? Kan bisa diisengin, misalnya gini. Oh, berarti orang Madura nggak boleh suruh mikir ini. Nah, nggak boleh ngucapin selamat Hari Ibu, Hari Ibu. gitu kan? Gitu-gitu. Maksud gue kan jadi bisa bahan gorengan gitu. Kenapa sih harus ganti baju gitu? Udah keren, baju Madura itu udah keren. Toh Udah juga betul baju padahal ya. Madura kan merah putih kan ininya. Iya, nasionalisnya ada. Udah keren lah gitu. Maksud gue in case emang baju Madura itu warnanya merah putih, tapi itu juga kan udah Indonesia banget lah. Nah, maksud gue lebih gini, kalau Caimin singkatnya dia ingin menekankan visi misinya. Mungkin dia sadar betul ada bolong-bolong di sesi-sesi sebelumnya. Nah, dia tekankan itu soal Selepenomik. Oke. Lebih teratur, lebih rapi. Jadi sebenarnya Ya. message-nya bagus lah. Kita Di nangkep kok. penutup jelas kok. Yang namanya Selepenomiknya versi Amin itu kita nangkep di sesi terakhir itu. Andai lebih ini lebih konsisten lagi dari awal Caimin, mungkin orang nangkep lah lebih terpatri lagi apa yang dimaksud dengan Selepenomik. Yang kedua Gibran. Kalau Gibran ini gue lihat sisi humanisnya, dia udah nggak nyinggung-nyinggung lagi soal program-program apa segala lagi. Yang dia singgungan terima kasih, saya bangga berkait ini. Itu kan closing statement orang panggung ya. Udah tapi juga menunjukkan gue udah nggak ada pesan lagi, udah gue tersampaikan sebenarnya, ini cuma udah selesai gitu kan untuk bagian ya. ini gitu. Atau jangan-jangan juga di kepikiran emang sebenarnya debat gak perlu nyampein semua konten gitu. Semua konten. Gitu loh, bisa jadi begitu juga. Jadi tapi intinya itu closing stage gitu. Jadi memang kalau orang di panggung closing stage-nya begitu kayak apa? Thank you for ini. Kalau konser kan begitu kan? Terima kasih buat yang main drum, yang apa. Terus nyanyi aja, terus menutup pulang gitu iya. kan. Dan gue yang lihat gini, menariknya Gibran ini kalau lu perhatiin dari sesi ke sesi, dia sangat ngelihat waktu ya. Oh, dia paling on time. Paling on time. Nah, jadi maksud gue itu sebenarnya kalau kita, lu inget nggak kalau kita pas zaman dulu sekolah debat, kan disuruh ngeliat waktu kan? Ya. Kan? Kita kan disuruh ngeliat waktu. Maksudnya kalau lu waktunya segini ngomongnya ini, kalau ini gitu kan? Ada triknya. Jadi gue lihat dia mau bener-bener belajar debat. Terus kalau latihan lah, disiapkan lah ya. Nah kalau Pak Mahfud ini gue lihat ya nasionalisme lah, nasionalisme. Cuma itu aja yang gue sayangkan, kenapa sih dia harus ganti baju jadi hitam putih? Udah keren, baju Madura itu udah keren gitu. Dan gue lihat diferensiasinya Pak Mahfud itu selama sesi debat ini adalah baju Madura. Jadi akan khas mestinya kan, apalagi dia juga orang Madura kan.
dan itu kan ini ya, dia orang Madura, itu dia bos. Ya, Jadi ya, gue ya. ngeliatnya karena dia orang Madura, oh engagementnya bagus banget itu buat Ya, orang-orang di gitu. wilayah tersebut kan. Iya. Saya Pak Henry penutup nih, kita udah agak panjang nanti biasanya editor agak ngomel nih. Tapi apa 1 menit maksimal Pak Henry, komitmen Iya. pada waktu. Apa dampak debat kedua ini terhadap elektabilitas dan Dampak popularitas debat tiga kedua pasangan? ini gue lihat kalau terhadap elektabilitas ya, gue lihat secara umum Gibran lebih unggul. Nah, tapi apakah ini bisa menambah ceruk suara? Itu sebenarnya adalah tim after debat. Karena jujur mengolah aja, debat ini. pengolah potongan-potongan tadi di sosial media, di YouTube, dan macam-macam itu. Kenapa? Karena kalau kan kita tahu sendiri kalau hasil survei kan debat mempengaruhinya cuma 2-10%, yang nonton juga Ya. cuma 15% gitu. Jadi sedikit, dan itu juga orang yang udah punya pilihan terhadap A Menonton terhadap debat B. itu. Untuk migrasi itu ya kecil banget lah peluangnya. Jadi kalau menurut gua gimmick-gimmick yang terdapat dalam debat yang kedua tadi harusnya sama Akan tim punya setelah pengaruh. tim pasca debat itu harus disebarluaskan. Iya, kalau Walaupun tadi ya, gue lihat nih pasti akan ada balasan dalam tanda kutip dari kubu 3 ataupun kubu 1 terhadap Gibran di debat yang nanti terakhir. Atau di debat sama Pak Prabowo di ketiga nih, dibalas tuh Pak Prabowo dengan istilah-istilah yang belum tentu tahu Pak Prabowo ya kan. Taunya Prabowo ditanya singkatan juga gitu kan. Apa yang dimaksud dengan ini gitu kan? JKT BDG gitu. Gitu-gitu lah. Gitu loh. Jadi ya, kalau gue lihat sih agak unggul sedikit Gibran, tapi percuma juga kalau unggul tapi nggak dikapitalisasi. Nah, begitu juga bukan berarti kemudian yang Caimin sama in case untuk catatan orang kalau perlu bikin kaos ya, selepet nomik ya kan. Iya, bikin buku lah, bedah buku. Yang jelas masih bedah buku. Terus masih ada bukunya itu. Jadi after debate exercise, nah penting ya buat mana-mana. Gitu. Oke Pak Henry, saya kira itu untuk sesi kita di hari ini tentang pasca debat. Insert sengaja khusus bertemu secara online walaupun kita sedang tidak dalam satu tempat untuk membahas debat kemarin. Ini menjelang akhir tahun, ada Natal, ada tahun baru, dan pasti ritme politik bisa jadi agak slow karena sebagian liburan, walaupun banyak pegiat politik udah pada bilang akhir tahun ini mah ini mulai hari atau besok itu udah ada yang bikin survei karena ada pasca debat kedua tadi kemarin. Nah, jadi awal tahun udah ada angka mestinya kan. Siap. Oke gitu Bos Henry. Atau nuhun juga buat teman-teman yang selalu mengikuti saya 24 dari Insat, terus ikuti update politik pemilu 2024 bersama Insat. Saya Yusuf dan Henry mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.